Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba membahas mengenai akuntansi zakat ya. Kalau di dalam PSAK itu masuk ke dalam nomor 109. Nah, akuntansi zakat memiliki karakteristik yang berbeda dengan akad-akad lainnya. Karena memang basis dari akuntansi zakat itu adalah akuntansi yang memang berbasis yayasan. Kita ketahui bahwa yayasan sendiri adalah organisasi nirlaba yang pola pencatatannya itu tidak seperti PT ataupun koperasi. Karena memang yayasan itu tidak mencari keuntungan pada dasarnya, sehingga kita tidak akan menemukan laba rugi di dalam akuntansi zakat ini. Juga tidak akan menemukan layaknya koperasi, yaitu SHO. Kita nggak menemukan itu karena memang ini adalah yayasan yang memang organisasi nirlaba, sehingga modal itu tergantikan dengan yang namanya saldo dana. Jadi memang karakteristik modal nanti posisi debit kreditnya mirip dengan karakteristik saldo dana itu posisi debit kreditnya mirip dengan modal. Jadi ketika dia bertambah di kredit, dan berkurangnya di debit. Nah, kalau kita bicara lembaga zakat di Indonesia ini ada banyak sekali ya sekarang ya lembaga zakat di Indonesia ini. Kalau kita bicara milik pemerintah itu disebutnya BAS, Badan Amil Zakat. Yang nasional ya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Jika dia swasta disebutnya LAS, lembaga. Jadi bukan badan, tapi lembaga amil zakat atau LASNAS. Nah, disinilah di dalam PSAK 109 ini coba mengatur mengenai yang namanya bagaimana sih pola pencatatan akuntansi dalam praktek lembaga zakat ini. Sebenarnya sih sangat sederhana ya, karena memang posisi zakat itu yang menerima lalu menyalurkan. Pada dasarnya secara garis besar seperti itu. Nah, kali ini kita coba membahas, nanti kita akan menemukan istilah zakat, infak, dan sedekah. Lalu kita akan coba membahas mengenai apa aja sih asnaf zakat atau golongan yang berhak menerima zakat. Lalu yang kedua adalah tabel zakat. Berapa persen sih zakat itu? Lalu tentu saja intinya adalah jurnal dalam praktek zakat. Nah, secara definisi zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan berdasarkan syarat alokasi dan waktu yang spesifik. Nah, jadi ada waktunya, ada syaratnya. Misal yang pertama adalah terpenuhinya nisab dan haul. Haul itu tahun. Jadi ada masa tahun. Nisab ialah batas minimal harta yang dimiliki muzaki, orang yang wajib berzakat. Adapun haul ada rentang waktu pelaksanaan zakat. Nah, bicara nisab pada dasarnya di Indonesia ini menggunakan nisabnya adalah emas ya, sekian gram yang memang dikonversi ke dalam rupiah yang kira-kira nisab 84 gram tersebut itu ketika dikonversi setahun berapa, misalnya segramnya 1 juta, kira-kira dikali 84 gram, jika kita kalikan 84 gram emas, nah itu kira-kira berapa gitu di dalam rupiah. Misalnya segram 1 juta berarti 84 juta dibagi 12 lah. Nah itu misalnya berapa ya, 70, sekitar 7 juta 7 juta per bulan gaji ya. Nanti ya berarti itu kalau di atasnya udah wajib zakat, kalau di bawahnya mungkin masih belum menyampai masa nisab ya.
Nanti bisa dihitung 84 gram konversi harga emas saat ini misalnya 9,5 juta, itu dibagi 12 ya, itu gaji bulanan kita udah nyampe nggak? Itu kalau untuk simpelnya, karena ada orang atau ketika memang dia sudah masa setahun dihitung tuh penerimaan, karena kan pendapatan kita tidak nyampe tidak hanya dari gaji saja, bisa aja dari sumber-sumber lain. Nah, infak sendiri sama ya, dia bagian dari sedekah juga, cuma memang infak itu lebih ke arah harta juga, sifatnya sunnah, tentu dibayarkan dari harta kita. Harta sekali lagi bukan senyum nggak masuk infak tapi masuk sedekah. Nah, tapi kalau infak harus harta, itu memang kepentingan untuk sesuatu hal yang baik atau yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Nah, misalnya untuk sumbangan duafa juga, tapi memang ini sifatnya bukan wajib, sunnah. Karena kalau zakat itu sebenarnya emang hak dari kaum duafa itu sendiri, ada hak mustahik. Mustahik itu golongan yang berhak menerima zakat juga, itu disebutnya mustahik. Jadi mustahik itu ada dananya di harta kita gitu, sehingga wajib dikeluarkan. Nah, itulah zakat itu sifatnya wajib. Kalau infak enggak. Nah, itu sifatnya sunnah yang memang dianjurkan. Nah, kalau sedekah secara umum kebaikan yang mengharap ridha Allah. Maknanya luas, nggak cuma materi, bisa mencakup dan materi. Sedekah bisa bersedekah ilmu misalnya, bisa bersedekah senyuman, itu juga masuk sedekah. Jadi memang sedekah sifatnya umum, tidak hanya materi. Beda infak itu bicaranya harta. Kalau sedekah itu dia juga mencakup non materi. Nah, itu ya secara definisi. Nah, ini kalau kita gambarkan konsep sedekah itu sendiri ya. Jadi sedekah ada yang enggak terukur, misalnya ataupun tidak bisa dilihat secara materi. Ya, tadi senyuman, ilmu yang bermanfaat, seruan amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Jadi sedekah itu ya yang di kiri ini memang tak terukur, imaterial, tapi ada juga yang material. Jadi sedekah atau umum. Nah, yang material ada yang wajib, zakat misalnya. Kita udah nazar, udah janji, tapi denda kafarat. Nah, ini yang memang wajib sifatnya. Ada juga yang sunnah, infak kita, wakaf, sedekah jariah. Nah, jadi memang sedekah jariah juga kadang disebut dengan wakaf uang. Ini juga masih debatable ya. Ada yang memang tidak memperbolehkan wakaf uang, tapi mayoritas ulama di Indonesia membolehkan. Ada dasar dalilnya juga. Jadi itu ya secara umum. Lalu siapa sih yang berhak menerima dana zakat itu? Siapa saja? Nah, jadi kalau zakat tadi udah kita bahas tentang ada nisabnya, ada haulnya, masa tahunnya, ada syarat juga orang-orang yang berhak menerima dana zakat tersebut. Jadi nggak bisa tuh semua orang menerima dana zakat, tapi ada golongannya. Yang pertama adalah fakir. Memang fakir ini yang paling ekstrim lah. Mereka tidak memiliki apa-apa gitu, sehingga dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Kalau miskin agak di bawahnya, mereka punya harta tapi nggak cukup gitu untuk memenuhi kehidupannya. Nah, amil adalah petugas, orang-orang yang memang mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat itu. Satu-satunya ibadah di dalam Islam yang memang ada panitianya, yaitu zakat. Jadi memang dianjurkan zakat itu melalui lembaga zakat, melalui amil. Jangan ini dianjurkan ya, bukan berarti dilarang. Jangan menyalurkan zakat sendiri, karena memang dianjurkan itu ada panitianya, dicontohkan gitu kan di dalam Al-Quran. Ibadah yang memang ada panitianya disebutkan dalam Al-Quran itu zakat, di mana panitianya kita menyebutnya adalah amil zakat. Nah,
Di sini mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Kenapa sih harus ada panitia? Yang pertama, menjaga marwah dari mustahik yang memang menerima zakat. Lalu yang kedua, menjaga keikhlasan kita. Lalu yang ketiga, memang supaya dana zakat itu bisa terkelola dengan baik, sehingga bisa dilakukan program-program yang berkelanjutan. Karena memang ada orang expert yang memang fokus di situ gitu, membuat program dalam hal pemberdayaan duafa. Karena memang tujuan zakat itu bagaimana para duafa kita ini yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Itu tujuan. Salah satu tujuan dari pemberdayaan melalui program dana zakat. Yang keempat adalah yang berhak adalah mu'alaf. Mereka-mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah mereka. Kadang-kadang ada juga orang yang masuk Islam, dia meninggalkan harta lamanya gitu. Atau dia diusir dari keluarga lamanya gitu. Nah, itu yang seperti itu kadang kita ada dana zakat, kita bantu mereka. Yang kelima adalah rikob, hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Jadi memang zaman sekarang budak memang tidak ada ya, tapi memang sebagian ulama ada yang mendefinisikan masih ada rikob ini gitu. Seperti contoh adalah tentara muslim. Saat ini kan ada juga negara-negara muslim sedang berperang dengan non-muslim. Nah, mungkin di situ ada tawanan tentara muslim kita yang ditawan. Nah, itu mungkin bisa menggunakan dana zakat untuk membebaskannya. Seperti itu. Ataupun ada umat Islam yang memang terenggut kemerdekaannya gitu. Bisa di wilayah Uighur misalnya dulu, ataupun di wilayah-wilayah memang umat Islam di situ dibantai, tidak bisa keluar, yang memang dimana kebebasannya itu mau keluar pun mau kabur pun nggak bisa karena memang beda negara. Nah itu bisa dana zakat untuk membantu mereka. Yang keenam adalah gorimin, mereka yang berhutang, tapi memang hutangnya ini bukan hutang bisnis ya. Nanti ada orang miliarder yang memang perusahaannya banyak, tapi emang dia berhutang juga, dia dilunasin pakai gorimin dana zakat, nggak bisa. Jadi memang hutang itu memang untuk kebutuhan hidup dia, untuk mempertahankan jiwa dan izah mereka. Jadi gorimin di sini yang seperti itu. Mau makan misalnya nggak cukup untuk kebutuhan pokok, dia minjem. Ketika mau ngelunasin nggak ada dananya. Itu bisa dibantu melalui dana zakat. Yang ketujuh adalah fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Saya guru agama, orang-orang yang dai-dai yang memang berdakwah di daerah pedalaman, banyak hal yang memang orang yang berjuang di jalan Allah yang mungkin butuh dibantu. Nah itu bisa digunakan dana zakat. Ibnu Sabil, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nah perjalanan ini adalah memang perjalanan dalam ketaatan kepada Allah, bukan dalam kemaksiatan. Nah itu ya 8 asnaf golongan yang berhak menerima zakat. Namun di Indonesia ini dominan dana zakat itu disalurkan kepada mayoritas itu fakir miskin. Karena memang golongan ini yang memang posisinya masih banyak di negara kita. Ini tabel perhitungan zakat, ada zakat profesi 2,5%, mayoritas 2,5%, kecuali zakat pertanian. Dan juga berbeda zakat tambang ya, itu 20%. Zakat temuan harta karun itu juga bisa 20%. Nah ini mayoritas. Nah ini ada zakat profesi. Ada sebagian golongan yang memang menyatakan di dalam Islam itu tidak ada dalil-dalil yang memang menyatakan secara tegas mengenai zakat profesi. Ini juga memang ijtihad ulama ya, ijtihad ulama mengenai zakat profesi ini, di mana memang
Ya masa sih petani bayar zakat, ada artis misalnya atau dokter yang pendapatannya sebulan mungkin ratusan juta gitu. Tapi dia nggak dikenakan apa namanya kewajiban untuk zakat. Padahal memang kalau dihitung potensinya orang-orang di profesi ini berapa triliun se-Indonesia, dan itu sangat material sekali untuk bisa membantu duafa di Indonesia. Jadi kebermanfaatannya dengan angka profesi di Indonesia yang cukup besar, ya profesi segala macam, konsultan, dokter, dosen, dan lain sebagainya. Nah, ini jumlahnya artis yang memang kadang sebulan bisa ratusan juta lebih, kadang-kadang miliaran pendapatan. Masa iya nggak dikenakan zakat sih? Seperti itu. Kalaupun ternyata salah, tidak menjadi zakat, saya yakin apa yang dibayarkan sebagai zakat profesi itu akan terhitung dalam pahala sedekah. Tapi kalau ternyata benar ijtihad ini di mata Allah itu adalah benar, maka orang-orang yang nggak membayar zakat atas profesinya itu juga sayang sekali kehilangan peluang pahala untuk membayar zakat, membantu saudara-saudaranya. Itu seperti itu ya. Dan dikiaskan apa namanya, kalau nisabnya dikiaskan dengan 85 gram emas, ya kalau dibulatin 85 gram emas. Lalu zakat pertanian, kenapa sih ada juga orang yang didorong zakat profesi itu ya bayarin aja tiap bulannya kan, karena menjelas pendapatannya tiap bulan. Maka dengan dikiaskan tersebut kayak pertanian gitu, ketika didapatkan ya keluarkan gitu, karena didapatnya tiap bulan. Inilah dasar yang memang kenapa sih zakat profesi itu boleh dibayarkan zakatnya setiap bulan, karena mengkiaskan dengan zakat pertanian di mana dikeluarkan saat didapatkan. Nah, ini kan dapatnya kan biasanya tiap bulan. Agar kenapa memang istihad sekali lagi nih ulama, supaya memang tidak terlalu berat ketika setahun itu. Kadang ya psikologi seorang mengeluarkan zakatnya, ada orang-orang yang memang merasa berat, tapi kalau tiap bulan itu akan terasa ringan untuk membayarkan zakatnya, karena dibagi 12 bulan. Beda kan kalau langsung bayar 20 juta misal 20 juta setahun, tapi kalau dibagi 12 ya mungkin nggak terlalu berat, misalnya 1,5 juta sebulan. Nah, ini zakat perdagangan juga pendekatannya nisabnya 85 gram emas, kadarnya 2,5%. Ini bisa dibaca. Baik, apa sih format laporan keuangan lembaga zakat? Nah, ini neraca ya, tapi kalau di yayasan kita menyebutnya laporan posisi keuangan. Nah, ini kas yang ada di kantor wilayahnya di pusat. Nah, ini standar ya. Persediaan juga dicatat mana persediaan yang dibeli dari dana zakat, mana dari infak, mana dari amil. Lalu ada piutang penyaluran. Piutang penyaluran ini agak unik nih di lembaga zakat nih. Karena memang piutang penyaluran ini bukan berharap duit kembali, tapi memang ada penyaluran zakat yang memang sudah disalurkan tidak langsung kepada mustahik. Tidak langsung kepada mustahik. Misal membutuhkan pihak ketiga. Nah, ketika pihak ketiganya itu belum melaporkan LPJ-nya, penyaluran zakat itu tidak boleh diakui sebagai penyaluran zakat, sehingga belum mengurangi dana zakatnya. Nah, kita mencatatnya di piutang penyaluran. Sebenarnya yang piutang itu LPJ-nya, laporannya. Jadi bukan dananya dibalikin. Jadi menunggu laporan, oh berarti kan sudah dipastikan dana zakat itu sudah diterima penerima manfaatnya langsung atau mustahik. Sehingga ketika mustahiknya sudah menerima, ya maka sudah bisa diakui sebagai penyaluran zakat. Jadi piutang dulu nih. Jadi kas keluar, piutangnya di debit bertambah, piutang penyaluran. Ketika udah LPJ masuk, ya piutang penyaluran berkurang di kredit, debitnya
pengurangan dana zakat. Biar beli di muka biasa. Lalu ada aset tetap dan aset kelolaan. Aset tetap itu biasanya inventaris kantor, kendaraan operasional, ya memang dibeli dari dana amil. Ini lazimnya seperti itu. Kalau aset kelolaan, aset-aset tetap memang dibeli dari dana zakat, misalnya buat ambulan. Kok dana ambulan, apa namanya, mobil ambulan dibeli dari dana zakat? Ya kayak memang ambulannya buat mustahik. Memang kepemilik, karena apa disebut aset kelolaan dan dipisahkan dari inventaris kantor, karena aset kelolaan ini memang kepemilikannya masih atas lembaga zakat, tetapi yang dihitung nanti adalah kebermanfaatannya. Karena memang manfaatnya yang diberikan kepada mustahik ambulan itu, ambulan gratis. Manfaatnya itulah yang nanti akan hitungannya bisa dari penyusutannya atau manfaatnya, nanti ada teknik perhitungan sehingga itu pelan-pelan mengurangi dana zakat itu. Saldo zakat. Nah, ini kewajiban, ada mungkin utang gaji dan sebagainya. Lalu, nah ini yang paling kanan adalah bawah saldo dana. Jadi ada saldo dana zakat, amilin, infak, sedekah. Nah, rekan-rekan kalau secara BSAK 109 sih memang membahas zakat dan infak sedekah, di mana amil sebenarnya dana zakat juga, dan dana infak pun juga ada dana amil. Jadi memang amil itu kesatuan dari zakat dan infak juga, karena memang amil dari setiap dana zakat yang masuk ada porsi amil yang memang bisa disaldokan untuk operasional lembaga zakat. Nah, ini ada 6 hal saya masukkan karena memang lembaga zakat biasanya juga mencatatkan ini. Sekalian lah kita bahas. Nah, ini seperti layaknya laba rugi ya, ada penerimaan, ada pengeluaran. Tapi bukan laba atau rugi, tapi sisa saldo yang memang ada di lembaga tersebut. Misalnya penerimaan zakat dari muzaki. Muzaki itu orang yang berzakat ya. Muzaki adalah orang yang berzakat. Mustahik orang yang menerima. Nah, ini penerimaan zakat misalnya dari lembaga, ada kantor-kantor yang memang tiap bulannya menyisihkan zakat untuk dibayarkan ke lembaga zakat. Zakat fitrah, retail yang sifatnya umum. Retail itu ya umum lah, orang yang sumbang perorangan. Lalu penerimaan zakat terikat, kadang ada juga, kenapa terikat, ada juga misalnya lembaga dia berzakat tapi nanti disalurkan untuk misalnya wilayah yang memang minoritas misalnya, kan nanti ada, nah itu disebut terikat karena ada syarat, walaupun sebenarnya ya itu kadang pencatatan saja, ada perjanjian. Lalu pendapatan bagi hasil atas dana zakat. Itu. Ini kenapa bagi hasil, karena memang untuk bagi hasil dana yang memang ditaruh di bank-bank yang seperti bank syariah. Lalu penyaluran, ini pola pencatatannya, ada memang penyaluran lembaga zakat yang mencatatnya penyaluran berbasis program. Saya penyaluran untuk sosial santunan di bidang sosial tapi santunan, ada untuk air bersih, ada untuk beasiswa dan sebagainya. Nah, itu ada bantuan pengobatan. Ada yang sifatnya penyaluran itu program, tapi ada juga yang dalam pencatatannya penyaluran itu berdasarkan asnaf. Nah, kenapa ini nggak ada amil ya? Karena memang kalau amil dia ada laporannya tersendiri gitu, karena itu terkait biaya operasional lembaga atau perusahaan zakat tersebut, lembaga zakat. Nah, ini ada pemindah bukuan dana amil. Nah, lazimnya dana amil itu istihadnya ulama adalah 1 dari 8 asnaf, jadi 12,5% dari penerimaan zakat. Ada juga lembaga zakat yang mengambil dana amilnya hanya 10%, di bawah 12,5%. Namun lazimnya 12,5%. Buat apa? Ya memang nanti berbeda ya. Untuk amil biasanya dia amil itu nggak punya
target harus dihabiskan dana zakatnya, dana amilnya maaf. Karena memang sifatnya itu buat operasional lembaga zakat, beda dengan asnaf lainnya. Untuk non amil memang harus disalurkan ke sisa asnaf ini: fakir, miskin, sabilillah, rikab, ghorimin, mu'allaf, dan sabil. Nah, ini kira-kira ada surplus ya. Surplus di sini maksudnya pada bulan ini lebih besar mana penerimaan atau pengeluaran ya? Lebih besar penerimaan ya surplus. Kalau lebih kecil dari penerimaan, defisit. Saldo awal kemarin berapa? Kira-kira saldo akhir dari dana zakat masih ada berapa? Nah itu ya, format laporan dana zakat dan infak juga sama, penerimaan, lalu penyalurannya. Nah karena memang di infak nggak ada asnaf ya, makanya seringkali ini bidang pendidikan, apakah di sosial, apakah ekonomi, lalu ada juga penyaluran infak lainnya. Nah, ini pemindahan alokasi dana infak amil ya dari dana infak, ini berkurang juga nih. Di penerimaan 100 juta, penyaluran 60 juta, amil 10 juta misalnya. Ya, itu dikurang jadi 100 kurang 60 kurang 10 ya, sisa 30 juta gitu surplusnya. Saldo awal kemarin berapa sehingga saldo akhirnya berapa dijumlahkan. Lalu ini dana amil. Nah, ini seperti kita lihat ya. Ya, penerimaan amil itu dia pemindah bukuan dari jatah amil di zakat, pemindah bukuan dari jatah amil di infak sedekah, ataupun bagi hasil dari penempatan dana amil di bank-bank syariah. Lalu ataupun ada aset amil, kan ada juga lembaga zakat yang punya training center. Nah, itu disewakan. Hasil sewanya itu ya bukan buat pribadi, tapi memang menambah dana amil itu lagi, karena sumber dana amil. Lalu ataupun ada penerimaan dana amil lainnya. Lalu penggunaan ya beban pegawai, pengembangan SDM, pelatihan-pelatihan amil, monef, ada event mungkin, renovasi kantor yang sifatnya operasional lembaga, gaji dan sebagainya. Kira-kira surplusnya berapa, saldo awal berapa, sisa saldo amilnya berapa. Nah, ini halal, penerimaan bunga ataupun penerimaan dan halal lainnya. Kadang lembaga zakat suka loh nerima, misalnya ada pengusaha yang memang mungkin nggak mau nih, dia punya saldo bunga yang banyak sehingga dikasih ke lembaga zakat. Atau dia ada PNS misalnya, dia nerima dana yang nggak jelas, tiba-tiba di mejanya ada amplop gitu. Dia mengembaliin juga bingung kemana. Ada juga yang akhirnya diserahin ke lembaga zakat gitu. Nah, karena dia nggak tahu sumbernya, dia merequest bahwa ini dana non halal, sehingga lembaga zakat pun tidak memasukkan itu ke dana infak ataupun dana zakat apalagi. Nah, ini dana non halal biasanya peruntukannya 3J, jamban, jembatan, jalan ya, fasum lah. Nah, ini makanya penggunaannya biasanya seperti ini. Nah, ini saldo akhir kira-kira dana non halalnya ada berapa. Nah, ini sebenarnya cuman laporan posisi keuangan. Lalu ada laporan penggunaan dana zakat kah, amil kah, sama infak. Ini bonus non halal. Ilustrasi jurnalnya. Contoh penerimaan zakat, ketika zakat diterima dalam bentuk tunai atau misalnya menerima aset kelolaan, kadang ada juga lembaga zakat yang menerima sumbangan ambulan misalnya atau mobil untuk digunakan sebagai operasional. Itu nambah saldo dana zakat kita. Aset kelolaan itu nanti dinilai dari nilai wajar saat aset itu diserahkan. Kenapa kelolaan ya? Aset itu dari dana zakat masuk dalam kelompok dana zakat ya, saldo zakat. Kenapa sih? Jadi kalau yang di laporan ini yang dimaksud dana zakat itu bisa bentuknya cash dan non cash. Jadi bahasa dana itu di laporan ini tidak lantas bentuknya dana itu bentuknya uang, bisa juga bentuknya aset. Lalu pengakuan dana amil dari dana zakat. Nah, lazimnya tadi 12,5% atau 1 dari 8 asnaf yaitu amil dari penerimaan zakat. Nah, dana zakatnya berkurang, dan dana amilnya harus
di dana zakat, tapi maksudnya ini dana amil yang dari dana zakat itu bertambah di kredit. Nah, penyaluran dana zakat yang disalurkan, berapa disalurkan, dana zakatnya berkurang di debit. Nah, kita tambahkan miskin. Karena memang nanti inputnya, kenapa tadi saya taruh miskin? Jadi ketika nanti penyaluran, ya memang nanti penyaluran untuk asnaf miskin ditaruh di sini gitu. Berkurangnya ada kelompok. Jadi kita tahu nanti di dalam laporan berapa sih dana zakat yang kita salurkan untuk asnaf miskin itu udah berapa. Tadi ya, kasnya berkurang. Lalu ada penerimaan dana infak, sama bisa cash, bisa non cash. Dana infaknya bertambah. Ini agak ke kanan ya, harus ke kiri. Nah, ini kasnya bertambah, ataupun dia nerima aset di nilainya ya harga wajar saat menerima. Dana infaknya bertambah di kredit. Lalu infak pun juga ada jatah amilnya. Nanti dana infaknya berkurang sebagian dan dana amilnya bertambah. Berapa sih besaran dana amil untuk infak? Nah, itu tergantung kebijakan ya, dari kalau memang tidak ada dalil yang pasti mengenai berapa sih besar, cuman memang harus aspek wajar aja ya. Rata-rata lembaga zakat pun sama, mengambilnya 10%, ada 12,5%. Dia mengkiaskan dengan zakat. Memang tetap memperhatikan aspek wajar, jangan sampai dana amilnya terima infak 100 juta, buat ambilnya 90 juta atau 90%, itu kan udah nggak wajar. Pasti sebagian kecil saja. Lalu penyaluran dana infak. Nah, dana infak bidang pendidikan, kas atau banknya berkurang. Kenapa dana infak ada bidang pendidikan yang tadi ya, supaya nanti inputnya ini penyalurannya ini bidang pendidikan. Jadi kita tahu nanti berapa sih dana infak yang udah kita salurkan untuk bidang pendidikan. Lalu yang kedua adalah jurnal penggunaan dana amil. Tadi juga dana amil diakui sebagai penggunaan dana amil mengurangi dana amil sebesar jumlah yang digunakan. Misal untuk sewa kantor, gaji amil. Nah, ini untuk gaji amil kita catat sebagai beban pegawai. Dananya berkurang, dana amil. Kas sama bank berkurang. Kenapa ada beban pegawai? Supaya nanti kembali lagi kita inputnya, nah, ini buat beban pegawai. Jadi berapa sih beban pegawai bulan ini atau tahun ini? Itu ya. Lalu menerima dana halal, dapat nih kas banknya, dana halalnya bertambah ya. Saya dapat dari bunga ataupun dari orang yang nyerahin karena merasa ini dana non halal. Nah, DNH diakui sebagai pengurang penyalurannya, sebagai pengurang dana sebesar jumlah yang diserahkan. Biasanya DNH digunakan untuk bantuan seputar 3J, jamban, jembatan, jalan. Saya catat dana non halal digunakan berkurang, tapi untuk buat jembatan kesambangnya berkurang. Kenapa ada jembatan? Supaya kembali lagi penerimaan penggunaannya kita punya tahu berapa sih dan halal yang kita bantu buat bangun jembatan, buat jalan berapa sih gitu, dan yang sudah dikeluarkan ya, agar lebih clear dalam laporan. Nah, itu ya terkait dengan hal ini. Ada fatwa MUI nomor 123. Jadi memang sudah yang terbaru itu tidak menggunakan istilah dana non halal, tapi pendapatan yang tidak bisa diakui sebagai penerimaan dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Jadi memang dia tidak secara tegas non halal, tetapi memang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Misalnya bank syariah nggak boleh tuh masukin sebagai laporan laba rugi di pendapatan, dia masuk ke kewajiban. Begitu aja lembaga zakat itu dia akan masuk sebagai kewajiban, memang harus dikeluarkan. Sama sih
Saldo dana zakat juga sifatnya karakteristik kewajiban, dia harus disalurkan. Infak juga kewajiban. Tapi memang pengelompokannya saldo dana. Tapi kalau di PT kayak bank atau lembaga syariah seperti koperasi, dicatatkannya penerimaan yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan tersebut di dalam kelompok kewajiban. Karena memang peruntukannya untuk sosial seperti ini, jembatan, jamban, jalan, namun di fatwa tersebut tidak dibatasi hanya seputar 3J. Bahkan bisa juga dana non halal ini, atau maaf, panjang bahasanya itu, penerimaan yang tidak bisa diakui pendapatan itu bisa buat makan orang duafa gitu. Bisa buat sifatnya beasiswa bahkan buat duafa. Misal begini, pendekatannya saya nanti di dalil-dalilnya bisa dibaca ya di dalam fatwa tersebut. Mungkin secara simpel ya, di sebuah wilayah ada kelaparan gitu. Adanya cuma dana non halal atau dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan tersebut. Masa iya kita bangun jalan gitu? Masa iya kita bangun jembatan padahal ada kelaparan? Dananya cuma ada dana yang tidak bisa diakui sebagai penerimaan atau pendapatan. Nah, kenapa sih nggak lantas dibilang dana haram saja? Karena memang di dalam kelompok yang tidak bisa diakui pendapat ada juga yang sifatnya denda. Nah, ini denda ini di dalam fatwanya sendiri memang tidak di-state sebagai dana haram, tapi memang dana itu memang diperuntukkan untuk sifatnya penyaluran sosial seperti itu. Jadi bercampur nih, bunga juga masuk sana ya, akhirnya diakui sebagai penerimaan dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan yang nanti peruntukannya untuk sifatnya sosial dikeluarkan. Nah, kalau bicara di koperasi ataupun PT atau bank syariah. Tapi kalau di lembaga zakat ya memang karakteristik zakat infak ya itu harus salurkan ke mustahik yang berhak menerima gitu. Jadi udah mirip dengan apa namanya kewajiban. Nah itu ya mengenai PSK 9 ya tentang laporan keuangan zakat, semoga bisa bermanfaat. Kurang mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, yang salah atas kekurangan saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.